A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimu hakim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyitu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat ya. Alhamdulillah, moga-moga semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, keberkahan dan kemanfaatan hidup. Allahumma amin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi anak saya membaca Quran surat Al-Baqarah ayat ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang artinya mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pemikiran, ada orang yang berpikiran itu tentang hakikat ya. Hakikat dan syariat. Jadi judulnya hari ini adalah hakikat dan syariat, atau syariat dan hakikat. Jadi ada orang itu sholat, tapi ternyata dia mengerjakan syariat ya, kewajiban dan lain sebagainya, tetapi ternyata rugi. Kenapa kok bisa rugi? Karena ternyata dia tidak mendalami sholatnya. Sholatnya tidak berefek pada kehidupannya, dan sholatnya ini dia cuma sekedar sujud, ruku, dan cepet banget. Ada yang gak tumaninah dan lain sebagainya, cuma gerakannya saja tanpa mengetahui bacaan dia sholat artinya, kemudian kenapa dia harus sholat. Dia berpikiran ketika sholat melayang ke yang lainnya dan lain sebagainya. Maka ketika sholat itu sebagai syariat ditegakkan, belum cukup. Belum cukup itu maksudnya apa? Celakalah orang-orang yang sholat. Jadi tapi mending ya daripada nggak sholat. Jadi ada orang yang kemudian berpikir juga. Ini tadi yang satu ya, yang tentang syariat, tapi kurang maknanya, memaknai sholatnya, tidak sampai berefek pada kesehariannya sholatnya itu. Kemudian ada orang yang memaknai tentang hakikat. Gampangannya hakikat itu apa? Hakikat itu ada orang yang berpikir, misalnya membaca dalil ya, alladzina tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, dan hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ada yang memaknai itu ya, ibadah itu yang penting ingat sama Allah, kelingan karo Gusti Allah. Rasa sholat rapopo. Jadi dia memaknai hakikat ibadah itu ya ingat sama Allah. Hakikatnya ingat sama Allah. Jadi yang penting aku elingan karo Gusti Allah, apik karo tetangga. Jadi di luar sholat, efek dari sholat kan inna sholata tanha anil fasa iwal mungkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang penting aku apik karo tetangga, serawung, melu kerja bakti, melu macam-macam lah yang hubungan sosial. Tapi rasa sholat, yang penting elingan karo Gusti Allah. Maka ini juga tidak baik. Ada yang sampai aliran itu ya ora sholat, tapi yang penting kelingan karo Gusti Allah. Jadi gawe pemikiran dewi, gawe aliran dewi tentang hakikat daripada yang penting ibadah ki eling karo Gusti Allah.
Jadi antara syariat dan hakikat ini tidak bisa dipisahkan, harus menjadi satu kesatuan. Jadi ketika kita sholat melaksanakan syariat atau kewajiban itu kita melaksanakan, hakikatnya apa? Kita mengetahui hakikat sholat itu adalah menyembah Allah. Hakikat sholat itu adalah setelah sholat berefek pada kegiatan kita setelah sholat, meninggalkan perbuatan buruk dan mungkar. Gak mungkin orang sholat itu kemudian mencuri, gak mungkin orang setelah sholat itu kemudian dia berkata kotor, gak mungkin setelah orang sholat itu kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memaknai sebagai syariat itu kemudian ada hakikat yang melekatnya, maka kita tidak akan cuma sekedar melaksanakan syariat saja. Ada orang yang melaksanakan syariat-syariat yang lain, tetapi tidak tahu maknanya, kenapa dia harus melaksanakan seperti itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar jelas ada sebuah kisah dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini menjelaskan tentang makna syariat dan hakikat lebih kompleks. Jadi suatu ketika Nabi Musa alaihissalam ini bertahanut di Bukit Tursina 40 hari ya, 40 hari bertahanut di Bukit Tursina, kemudian singkat cerita jadi nabi, diangkat Allah menjadi nabi. Suatu ketika Nabi Musa ini yang namanya bertahanut di bukit ini ya, nggak ada apa-apa, Nabi Musa ini sakit. Karena nggak ada apa-apa, Nabi Musa nggak mungkin nyari sesuatu dengan mudah kan. Maka Nabi Musa alaihissalam berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya sakit, tolong sembuhkan hamba. Maka apa yang terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan Nabi Musa, tapi dengan perantara. Perantaranya apa? Ambillah daun atau bagian dari pohon itu, ditunjuk oleh Allah pohon di dekatnya Nabi Musa itu, lalu makanlah. Singkat cerita Nabi Musa makan, berarti ngambil bagian dari pohon itu kemudian dimakan. Setelah dimakan, Nabi Musa sembuh. Nabi Musa ini sembuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Nabi Musa ini sakit lagi, sakitnya sama, sakit perut ya. Sakitnya sama sakit perut. Nabi Musa berpikir, dulu aku ini makan pohon itu sembuh, ya sudah. Nabi Musa langsung datang ke pohon itu. Pertanyaannya, kira-kira Nabi Musa sembuh nggak di cerita itu? Ternyata Nabi Musa tidak sembuh. Jadi Nabi Musa ternyata tidak sembuh. Lalu Nabi Musa heran, kenapa aku makan pohon ini sembuh dulu, sekarang kok nggak sembuh? Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Allah, kenapa dulu aku ketika sakit dengan sakit yang sama aku makan pohon yang kau tunjukkan itu aku bisa sembuh, kenapa sekarang aku tidak sembuh ya Allah? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini saya cerita, Allah ini melihat Nabi Musa ini berfirman kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, sesungguhnya ketika engkau sakit, engkau meminta kepadaku, yang dulu itu engkau meminta kepadaku untuk menyembuhkanmu. Jadi Nabi Musa ini bertanya, wahai Allah, kenapa ketika aku ini sakit, dulu engkau menyembuhkanku, tetapi ketika aku sakit yang kedua dengan sakit yang sama, aku makan dari pohon itu, tetapi kenapa tidak sembuh? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya ketika engkau sakit yang pertama, engkau meminta kepadaku, tapi yang kedua, engkau merasa pohon itu yang menyembuhkanmu, maka engkau tidak sembuh. Jadi hakikatnya apa? Syariatnya, misalnya pohon itu ya, kalau kita berobat itu ibarat obat. Jadi kalau kita pusing, ada obat untuk pusing. Tapi apakah yang menyembuhkan obat itu? Tidak. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obat itu cuma perantara, syariatnya perantara untuk kesembuhan yang kita bisa dapatkan kalau Allah ridho mengasih kesembuhan. Ya, kalau Allah nggak ridho kita disembuhkan, ya nggak sembuh, meskipun itu obat untuk sakit perut, sakit kepala, dan lain sebagainya. Maka kita nggak boleh ngomong, kalau kita pusing, pasti sembuh minum obat ini. Nggak boleh kata-kata pasti. Maka kita sandingkan dengan kata insya Allah. Saya kemarin minum obat ini, insya Allah, alhamdulillah, kepala saya sembuh. Kalau Allah mengendaki sembuh, enggak ya enggak. Maka nggak boleh kata-kata pasti itu. Jangan, kecuali disandingkan dengan insya Allah. Jika Allah mengendaki. Yang pertama, Allah mengendaki Nabi Musa sembuh. Yang kedua, dengan obat yang sama, Allah nggak mengendaki Nabi Musa sembuh. Untuk apa? Untuk pelajaran bagi kita semuanya. Karena hakikat kesembuhan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu teman-teman. Jadi, saya mengibaratkan syariat dengan hakikat itu dari kisah Nabi Musa alaihissalam ini kita dapat sesuatu. Nggak bisa dipisahkan. Dan nggak bisa juga kita
berdoa sama Allah terus, tapi nggak bekerja. Misalnya kita, ya Allah, pengen kaya ya misalnya ya, kita berdoa sama Allah terus, tapi kok kita nggak pernah ikhtiar, bisa nggak? Ya bisa, tapi kan sunatullahnya Allah menyuruh kita bekerja. Jadi Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali orang itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Berikhtiar. Untuk biar kita pengen sesuatu hal, kita ikhtiar. Sunnahnya apa? Ikhtiar. Perkara nanti Allah ikhtiar itu bukan tadi ya kita diem aja berdoa, ya bisa kita dapat sesuatu, itu bisa sebenarnya kalau Allah kun ya fayakun. Tetapi kita tidak berikhtiar, kita tidak melaksanakan perintah Allah, sedangkan Allah menyuruh kita untuk berikhtiar. Jadi sebenarnya itu ikhtiarnya ini loh yang membuat Allah itu ridho, itu ikhtiar kita. Perkara kita nanti jadi yang kita inginkan dan enggak, ya terserah Allah. Yang penting kita ikhtiar aja. Jadi hakikat ini dengan syariat ini harus jadi satu. Berdoa iya, ikhtiar iya, melaksanakan syariat iya, melaksanakan hakikatnya, pemaknaannya juga iya. Dan tidak bisa kita bekerja terus nggak pernah berdoa, bisa kaya enggak? Iya bisa, tetapi benar nggak benar. Orang kerja terus kok nggak pernah ibadah, ya nggak bisa juga. Jadi apa? Kita ibadah karena kita diperintahkan Allah, kita berdoa karena diperintahkan Allah, dan kita berusaha pun karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah beribadah, kita sudah ikhtiar, kok nggak terjadi gimana? Ya nggak apa-apa, tapi itulah jalan yang terbaik. Pastilah yang terbaik bagi diri kita. In asantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu balik kepada dirimu. Maksudnya gimana? Mungkin ada orang yang sudah anak SMA ya, belajar, berdoa, berikhtiar, minta tahajud, duha dan lain sebagainya. Tetapi pengennya mungkin di SMA favorit, tetapi nggak diterima di SMA favorit. Apakah itu kegagalan? Tidak. Kenapa? Ternyata dia diterima di pondok pesantren sama orang tuanya, nggak terima di SMA favorit, masuknya atau mungkin ke swasta. Yang di swasta itu ada pelajaran agamanya. Gara-gara itu dia rajin sholat, dapat hidayah, jadi suka pengajian, jadi akhlaknya mulia. Bisa jadi jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu karena ikhtiar dia, doa dia, kebaikan dia, bukan sesuai keinginan dia, tetapi apa? Sesuai keinginan Allah. Dan yakinlah, ketika kita berikhtiar dengan yang terbaik, kita berdoa dengan yang terbaik, yakinlah kalau itu tidak sesuai hasilnya sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah keinginan Allah lebih baik daripada keinginan kita. Jadi Allah punya keinginan, kita punya keinginan, dan kita sudah melaksanakan yang terbaik, maka kita diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu kalau kita tahu hakikatnya enak. Tapi sebaliknya, in asatum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau kita berbuat keburukan, maka keburukan itu pun akan balik kepada diri kita. Ada orang yang nyontek, ngerjakan soal nyontek, diterima di perguruan tinggi nyogok. Apa akhirnya? Mungkin sesuai dengan keinginan dia, tapi nggak baik bagi diri dia. Apa? Karena prinsip-prinsip hidupnya nyontek, tidak jujur, sudah dia bawa. Akhirnya apa? Ketika gede, prinsip itu masih nempel pada dirinya. Yang terjadi apa? Ketika besar dia korupsi, ditangkap polisi, berakhir di penjara. Masya Allah. Maka ternyata ada yang lebih penting daripada hasil, daripada nilai, yakni apa? Akhlak. Hakikat berikutnya apa? Akhlak. Innama bu'istu lil utamim makarimah akhlak. Sungguh Allah mengutus Nabi untuk menyempurnakan akhlak. Jadi mungkin anak kita nggak ranking 1, anak kita nggak pinter, namun akhlaknya baik, sama orang tua baik, sama lingkungannya baik, hakikatnya ya dia baik, mungkin nggak pinter-pinter amat, nggak bisa banyak menghafal Quran, tapi dia suka dengan Al-Quran. Kesukaannya itu apa? Membuat dia mencintai Al-Quran. Ya, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya tentang syariat dan hakikat. Jangan dipisahkan. Kalau syariat dipisahkan, jadinya kosong ibadah kita. Tetapi kalau kita cuma melaksanakan hakikat, apa yang terjadi? Kita nggak melaksanakan sholat, maka tidak ada kemudian ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mungkin orang kaya sukses kemudian nggak sholat, Allah ridho kepada dia. Namun apa yang kita lakukan? Gabungkan syariat dan hakikat, dan semoga apa yang kita ibadahkan, ibadah yang kita lakukan, semoga menjadi ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, semoga bermanfaat. Andi Ail channel manfaat, manfaatkan hidupmu, hidupkan manfaatmu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.